Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik. Dan salah satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-152. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan mengingat kalian, dan janganlah kalian kufur, akan tapi bersyukurlah kalian daripada nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita agar senantiasa berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41, Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan dengan zikir saja, akan tetapi dengan zikir yang banyak. Menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar senantiasa di waktu-waktu luang kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyak mungkin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak memotivasi kita, memberikan dorongan supaya kita bersemangat untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Fathul Bari dan juga Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, mithlul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu mithlul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan juga seorang hamba yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perumpamaan orang yang hidup dan juga yang mati. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu mengatakan bahwasanya zikir adalah kehidupan bagi hati. Zikir bagaikan ikan yang membutuhkan air. Sekiranya ikan dicabut atau dikeluarkan dari air, seperti itu juga lah hati tanpa diiringi oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi hamba-hambanya agar senantiasa berzikir kepadanya. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma syai'un anja min adzabillah min dzikrillah. Tiada satu perbuatan yang mencegah anak Adam dari azab Allah terkecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dengan mengatakan, ala unabbiukum bi khairin a'malikum. Maukah kalian aku kasih tahu kepada kalian suatu amalan yang sangat baik bagi kalian? Wa askaha inda malikikum, dan sangat menyucikan bagi Rabb kalian, bagi raja kalian, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan mengangkat derajat-derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqid dhahab wal warid, dan lebih utama dibandingkan kalian berinfak dengan emas maupun dengan perak. Wa khairun lakum min an talqau aduwakum fataqbihu a'naqahum, dan lebih baik dan kalau kalian berjihad menjumpai musuh kalian di medan perang, lalu kalian menebas leher mereka di situ, atau dibalik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yadribu a'naqakum, atau leher kalian yang ditebas oleh mereka. Maka para sahabat berkatakan, qalu bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah, berikan kepada kami amalan yang baik bagi kami, yang menyucikan bagi Rabb kami, dan lebih baik bagi kami berjihad dan berinfak berupa emas maupun perak. Kasih tahukan kepada kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, zikrillahi ta'ala, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti menunjukkan bahwasanya keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan keutamaan jihad, mengalahkan keutamaan orang yang berinfak berupa emas maupun perak, dan mengangkat derajat
seseorang. Dan inilah keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah seorang sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan kepadanya suatu amalan, yang mana amalan tersebut yang menjadi pegangan dia. Akan tetapi tatkala itu dia sudah mengetahui tentang banyak ilmu-ilmu syar'i. Tatkala dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu amalan yang dengan yang memegang amalan tersebut. Karena semua dengan amalan Islam aku sudah mengetahui banyak tentang masalah amalan Islam, dan berikan tahukanlah kepadaku apa amalan tersebut supaya aku bisa memegangnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazulu lisanuk rabban min dzikrillah." Jangan sekali-kali lisanmu kering terkecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati seorang mukmin tatkala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati. Apalagi obat penenang kita terkecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada obat yang paling manjur terkecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hati ini gundah, tatkala hati ini membutuhkan asupan gizi, yaitu adalah gizi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir kepadanya. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar membacakan doa zikir di pagi hari maupun petang hari dengan membacakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Barang siapa yang bacakan zikir ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 kali di waktu pagi dan 3 kali waktu petang, maka Allah akan ridho kepada. Raditu billahi rabba, aku ridho bahwasanya Allah adalah Tuhanku. Wa bil islami dina, dan aku juga ridho bahwasanya Islam adalah agamaku. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dan nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi kepada kita agar senantiasa berzikir, yaitu seperti mana ajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir yang sangat lisan, yang sangat ringan di lidah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ar-rahman." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 2 kalimat yang sangat ringan di lisan, yang sangat berat timbangannya di hari kiamat, yaitu di mizan nantinya, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 2 kalimat tersebut? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang sangat ringan di lisan kita, yang sangat berat di mizan nantinya di hari kiamat, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat ringan. Jamaah sekalian, maka hendaklah kita berzikir di waktu-waktu kita kosong, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menurunkan kerinduannya kepada kita dan memberkahi di setiap detik-detik kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنة.